warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RB Psikiatri. Di sini kami akan menampilkan video roleplay kami dengan terapi somatik, terutama restrain baju. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maria Jelina Bestari. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, saya Anira sebagai pasien. Perkenalkan, saya Ratu Usman sebagai ibu pasien. Perkenalkan, saya Gloria Brianti sebagai perawat administrasi. Saya Nur Halisa berperan sebagai perawat tua. Saya Feni Septiani Samuel sebagai perawat 5. Saya Rana Apriliani sebagai perawat 4. Saya Nina Bragan Luki sebagai kakak pasien. Saya Reski Putri Nugraha sebagai perawat 3. Saya Nur Aulia Amin sebagai perawat 1. Saya Nala Sisa sebagai perawat 6. Apa sih itu terapi somatik? Terapi somatik adalah suatu bentuk perawatan kesehatan mental yang berfokus pada hubungan antara pikiran dan juga tubuh dengan menggunakan psikoterapi dan juga terapi fisik untuk membantu orang melepaskan emosi yang terpendam di dalam tubuhnya. Woi! Anu baru kok kah? Sini kok. Sini kok. Saya sudah bilang jangan kok kita bersama sama kah? Sini kok. Kok. Iko anu baru dari mana kok kak? Baru kan saya lihat apa ini kak? Lepas ini. Kenapa kau main kuteks? Woi! Buka! Ih, ya gue ketemu kita lagi kan? Ih, paling aneh guys. Permisi sus. Ya ibu, silakan masuk. Bagaimana ibu, ada yang bisa saya bantu? Mau kak periksa ini anakku sus, karena kayak akhir-akhir ini suka sekali mengamuk, suka berontak sus. Oh iya, baik ibu. Saya minta ibu untuk menuliskan biodata anak ibu dulu, dan mungkin ibu bisa menunggu sebentar untuk saya panggilkan perawat yang akan menangani anak ibu ya. Iya sus. Oke. Atas nama Andira. Iya sus. Silakan masuk ke ruangannya Ya, ibu. baik sus. Pagi Bu, selamat pagi Dek. Selamat pagi sus. Jadi perkenalkan, nama aku Aulia, saya di sini sebagai perawat. Kalau boleh tahu namanya ibu sama adek siapa? Kalau nama saya sus, Ibu Tipa sus. Tolong segera bawa ini pasien ke ruangannya Dek. Untuk ibu ini anaknya yang perempuan bisa temannya adeknya. Kakak temani dulu. Ada di luar. Iya Bu, jadi kalau udah tahu tadi anak tadi itu namanya siapa? Namanya Andira sus. Oh Andira, jadi apa sebenarnya masalahnya ini Andira Bu? Kalau boleh kita jelaskan. Akhir-akhir ini anakku itu sus suka sekali memberontak, suka ngamuk di rumahnya, suka pukul-pukul orang terdekatnya, orang yang aja bicara juga sus. Karena akhir-akhir ini saya dapat laporan, katanya di sekolah dia suka dibully sus. Jadi kayaknya ini terganggu nih jiwanya anak karena itu gara-gara dibully di sekolah sus. Dan anakku juga ini katanya selalu kayak dengar suara-suara sus yang suruh dia mati gitu sus. Oh jadi begitu Dia. Jadi dari yang kita jelaskan Bu, saya tangkap ini permasalahannya anak tak. Jadi anak tak ini dia trauma karena sering dibully di sekolahnya, tidak 1-2 kali saja tapi beberapa kali. Nah itu yang membuat anak tak trauma, itu nih yang bikin anak tak Bu selalu berperilaku kasar atau selalu pukul-pukul orang di sekitarnya. Nah kalau begitu Bu, kan kita tahu nih kalau perilakunya anak tak ini membahayakan untuk di sekitarnya. Jadi rencana kami perawat ini mau pasangkan pengaman di anaknya ibu supaya demi keselamatan dan keamanannya juga anaknya ibu. Jadi nanti ada metode yang mau kita kasihkan, namanya itu restrain untuk diamankan ini anaknya ibu. Itu Bu aman juga karena tidak pakai bahan-bahan yang keras begitu. Mungkin pakai baju nanti ini diamankan anak tak.
Ya baik Bu, sudah dijelaskan sama perawat ini kalau misalkan setuju Ki sama apa mau ditindakan sama Nanta, bisa kita katakan di sini. Oh ya sus, saya setuju sus. Yang penting anakku sembuh sus. Ya baik, kalau begitu saya lakukan tindakan restrain kepada Nanta ya Bu. Iya sus. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita masuk ke tahap kerja restrain, alangkah baiknya nih kita tahu apa sih itu restrain. Nah, restrain adalah terapi yang menggunakan alat-alat mekanik atau manual untuk membatasi mobilitas fisik klien. Nah, apa sih itu indikasi restrain? Nah, indikasi penggunaan restrain utamanya ialah untuk mengamankan pasien yang mungkin berisiko membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan orang lain. Ini pun termasuk pada pasien yang mengalami kekacauan emosional, agresif, ataupun cenderung melakukan tindakan berbahaya. Jadi sekarang ayo kita tonton tahap kerja restrain supaya kita tahu dan pahami bagaimana sih itu cara kerjanya restrain dan pemasangan restrain baju pada klien. Dek, adik Andira tenang, adik Andira dengarkan saya tenang. Dari sisi belakang pasien, kita dekat pasien agar pasien tidak dapat memberontak. Kemudian dari bagian kaki saya pegang agar pasien tidak memberontak dan juga tidak menendang-nendang. Lalu kita pindahkan tangan pasien ke belakang. Kemudian kita borgol tangannya di belakang supaya tidak bergerak. Selanjutnya kita memberikan restrain baju. Kita dekapkan baju ini ke belakang badan pasien, kemudian kita ikat terlebih dahulu. Kita kancing bajunya. Dan di sini teman-teman harus perhatikan bahwa kita harus mengikat ini secara erat agar tidak terlepas dan juga harus jauh dari jangkauan klien. Jangan sampai nanti dia bisa menggapai ikatan ini sehingga dia nanti bisa membuka restrain tersebut. Baik, sekarang kami sudah melakukan pemasangan restrain baju kepada klien dan saat ini kami akan melakukan komunikasi terapeutik. Baik Adek, jadi tujuan pemasangan baju ini itu agar Adek tidak melukai orang lain dan juga Adek tidak dapat melukai diri Adek sendiri. Adek jangan banyak bergerak ya, biar restrain ini atau ikatan ini tidak mulai terlepas. Adik tenang, nanti kalau adik tenang, adik nggak memberontak lagi, nanti ikatannya kami lepas. Ayo dek, saya antar ke ruangan. Nah baik Bu, ini kami sudah melakukan tindakan restrain baju anak ini Bu. Dan ini restrainnya maksimal 24 jam. Jadi kami sarankan anak ini Bu buat dirawat di sini sambil diberikan pengobatan sama perawatan. Nah, nanti kalau misalnya batas waktunya sudah berakhir, kami akan informasikan kondisi terkininya anaknya Ibu. Apakah nanti masih memakai masih dipakaikan ke restoran atau tidak. Jadi Ibu tidak usah khawatir dan kami akan menginformasikan kondisi terkininya terus anaknya Ibu. Oh ya baik sus, terima kasih banyak sus sudah bantu anakku. Iya sama-sama Bu. Dan untuk restorannya ini nanti dilepas kalau sudah tidak memukul lagi anaknya. Oh ya sus, terima kasih banyak sekali lagi sus sudah bantu anakku dan sekarang kayaknya tidak terlalu memberontak juga sus. Terima kasih sekali lagi sus. Itu sudah menjadi tugasnya kami dan juga terima kasih untuk Ibu yang sudah mempercayakan kami. Ya sus, terima kasih. Sekian video roleplay dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.